Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 3 sebelumnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya kalian bisa melakukan pembiasaan seperti biasa, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan membaca Pancasila.
Baik, di sini kalian disajikan sebuah bacaan teks pidato tentang koperasi. Ini saya pisahkan menjadi 2 slide karena tidak muat dalam 1 slide. Ini agak panjang pidatonya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana cara membuat rancangan teks pidato, yaitu terdiri dari salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan salam penutup. Nah, di sini kita lihat, di sini ada salam pembuka. Salam pembukanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pendahuluannya pertama-tama dan seterusnya itu ya sampai titik. Kemudian yang lainnya isi. Kemudian nanti penutup dan salam penutup ada di slide yang kedua. Ya, jadi struktur dari teks pidato ini sudah lengkap, ada salam pembuka, ada pembukaan atau pendahuluan, kemudian ada isi atau inti dari teks pidato, kemudian ada penutup dan ada salam penutupnya. Jadi struktur teksnya sudah lengkap. Nah, sekarang tugasnya kalau kemarin kita sudah membuat rancangan teks pidato, kemudian membuat teks pidatonya, sekarang kita coba untuk membaca teks pidato ini ya. Nanti tugas kalian mengirimkan voice note membaca teks pidato ini. Baik, sebelum kalian baca, seperti biasa nanti dibaca dengan intonasi yang tepat ya. Kalau titik berhenti, koma berhenti sejenak. Nah, berikut saya contohkan bagaimana cara membacanya. Nanti kalian bisa coba lebih baik dari ini ya, kalau bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, dengan mengucap rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka merayakan hari penting dan bersejarah ini, yakni Hari Koperasi. Para hadirin yang saya hormati, sebenarnya ide untuk didirikannya koperasi ini telah lama muncul di Indonesia. Hal ini berkiblat dengan adanya rumusan pasal pada ayat 33 Undang-Undang Dasar 45 yang saat ini berkaitan dengan diwarnainya perekonomian Indonesia dengan semangat untuk merencanakan koperasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, sehingga membuat koperasi menjadi badan usaha milik pemerintah yang akan memberikan banyak sekali manfaat bagi para anggotanya. Sekarang ini, pemerintah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi koperasi. Dengan besarnya dana, waktu, dan juga perhatian yang dicurahkan untuk menciptakan kesempatan membentuk wadah perekonomian rakyat. Pada saat ini pun telah kita ketahui telah banyak sekali koperasi yang terbentuk di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga dengan Merauke. Pada saat ini kita semua telah menyaksikan pula peran pemerintah yang membantu koperasi, yakni dengan memberikan dana untuk pembangunan berbagai koperasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Para hadirin sekalian yang saya hormati, terlepas dari hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang terpenting bagi kita semua saat ini adalah kejujuran dalam mengelola koperasi, serta pentingnya kesadaran untuk memajukan koperasi untuk kepentingan bersama dan tidak pula solidaritas yang mantap dari semua anggota koperasi serta para pengurusnya. Sikap mental dan moral yang kuat sangatlah diperlukan dalam mengembangkan koperasi modern yang sesuai dengan zamannya, namun tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan satu hal lagi yang perlu diingat dan diperhatikan, bahwa dalam hal ini yang terpenting lainnya adalah bagaimana koperasi dapat dikelola dengan baik secara profesional dengan menggunakan tenaga-tenaga ahli terampil, terdidik, dan memiliki daya saing yang kuat.
Sebagai pelengkap yang lain, secara kualitatif, baik pengurus perlu juga untuk ditingkatkan, terutama untuk kemampuan manajemen, administrasi, dan organisasi usaha yang lainnya. Hal ini ditunjukkan untuk menciptakan koperasi yang handal sehingga dapat menopang perekonomian rakyat dan juga nasional. Oleh karenanya, pengurus dan anggota koperasi haruslah yang profesional dan sangat peduli dalam kepentingan bersama anggota. Para hadirin sekalian, dengan bekal profesionalisme yang didasarkan dan dilandasi dengan asas kekeluargaan, maka dapat menciptakan koperasi sebagai usaha yang sangat tangguh dalam menghadapi persaingan bebas dan juga dapat menjadi sebuah wahana tangguh bagi golongan ekonomi yang tergolong lemah dengan persaingan dengan para pengusaha dan perusahaan yang mengandalkan kekuatan modal yang lebih besar. Nah, untuk itulah saya akhiri dengan harapan semoga kehidupan perkoperasian kita akan terus mengalami peningkatan dan juga kejayaan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun perekonomian bangsa dan mudah-mudahan pula koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu contohnya, kalian bisa lakukan lebih baik lagi ya. Maaf ini cepat-cepat karena durasi dan juga ini rekamnya agak sepi di rumah sehingga tidak bisa pakai suara yang agak keras. Nah, dari teks tadi kita juga mendapat beberapa informasi penting ya, diantaranya koperasi telah lama muncul di Indonesia. Nah, kemunculannya ini juga sebenarnya dirancang untuk menghadapi persaingan perekonomian bebas ya. Kemudian keberadaan dan kemunculan koperasi ini dinaungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 33 ayat 1. Koperasi ini menjadi salah satu badan usaha milik pemerintah yang memberikan banyak sekali manfaat bagi para anggotanya. Nah, koperasi ini adalah sebuah usaha yang mengutamakan asas kekeluargaan. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat di sini, koperasi itu adalah sebuah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di dalam koperasi oleh anggota-anggota koperasi ya. Yang pertama adalah nilai persatuan dan kesatuan, kemudian nilai keadilan, nilai kerakyatan, dan musyawarah. Nah, koperasi tadi merupakan salah satu usaha milik pemerintah yang menjadi pilar utama perekonomian Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan memberikan banyak sekali manfaat, utamanya untuk menghadapi persaingan di era perekonomian bebas. Nah, selain di bidang perekonomian, Indonesia juga berkonsentrasi pada bidang pendidikan. Nah, tidak hanya Indonesia, tetapi juga banyak negara-negara di ASEAN, seperti di ASEAN juga ya, yang melakukan kerjasama di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang mari kita amati kedua gambar ini. Nah, kedua gambar ini merupakan bagian dari perguruan tinggi terkemuka ya. Nah, gambar sebelah kanan ini merupakan bagian dari perguruan tinggi National University of Singapore atau NUS yang terletak di Singapura. Kalian yang lihat sebelah kanan ya, NUS itu. Kemudian gambar sebelah kiri ini merupakan bagian dari kampus kebanggaan kita, yaitu
Universitas Gadjah Mada atau UGM yang terletak di Provinsi Yogyakarta, Indonesia. Nah, kedua negara tersebut termasuk dalam ASEAN, Indonesia dan Singapura ya. Banyak mahasiswa dari Indonesia yang belajar di NUS. Begitu juga banyak mahasiswa UGM yang berasal dari berbagai negara ASEAN. Nah, hal ini merupakan contoh dari bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Jadi saling bertukar mahasiswa ya. Kemudian Komite ASEAN untuk Pendidikan atau ASEAN Committee on Education merupakan komite yang mengelola kerjasama sektor pendidikan di ASEAN. Komite ini memfokuskan pada upaya mensinkronisasi standar ijazah, kemudian memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN khususnya. Nah, kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN dalam bidang pendidikan ini masih berjalan sampai saat ini. Sampai juga kerjasama ini mengarah pada riset dan penelitian. Bahkan Indonesia memberikan kesempatan bagi pelajar negara ASEAN untuk mengenal kekayaan alam dan budaya Indonesia. Sebaliknya, negara ASEAN lainnya juga menerima pelajar dan peneliti Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang akademis. Nah, sebagai organisasi regional, ASEAN berperan penting menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di Asia Tenggara. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, keberadaan ASEAN membantu menyelenggarakan program pembangunan nasional. Bahkan Indonesia bisa berkembang menjadi negara maju. Dengan demikian, hubungan Indonesia dan ASEAN bersifat saling menguntungkan. Nah, berikutnya, Indonesia juga berperan dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, ditangani oleh ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS ini ya singkatannya. Kemudian, ASEAN COS tadi atau kalian tulisnya begini ya, ASEAN COST, ASEAN strip COST. Kalian tulisnya semua huruf besar karena ini kependekan dari Committee on Science and Technology, ASEAN Committee on Science and Technology. Jadi kerjasama ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemudian juga mendorong ahli teknologi serta memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi, temuan, dan riset. Nah, di sini adalah kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN yang juga diikuti oleh Indonesia ya. Yang pertama, kerjasama yang dilakukan adalah mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerja di kawasan Asia Tenggara. Kemudian mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikutnya, mengadakan loka karya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Yang terakhir, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, adapun kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah yang pertama mengelola pusat penelitian untuk biologi atau Regional Center for Tropical Biology atau Biotrop yang berpusat di Bogor, Indonesia. Kemudian yang kedua, mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika atau Regional Center for Education Science Mathematics atau nih ya,
dijadikan kependekannya adalah RECSAM itu ya, Reksam, di Pinang, Malaysia. Tempatnya di Pinang, Malaysia ya, pusat penelitiannya. Kemudian yang ketiga, mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris atau Regional English Language Center atau RELC, ini di kependekan dari Regional English Language Center tadi ya, tepatnya di Singapura. Berikutnya, mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture atau SEARCA itu ya. Itu kependekan dari Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture tadi. Tepatnya ini di Los Banos, Filipina. Nah, itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, baik, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu apa yang kita pelajari hari ini. Nah, dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita mempelajari tentang struktur dari teks pidato, kemudian bagaimana cara membaca pidato. Untuk PPKN tadi kita sudah belajar tentang apa itu koperasi, kemudian nilai-nilai Pancasila apa yang diterapkan oleh para anggota koperasi. Nah, untuk muatan pelajaran IPS kita sudah belajar tentang bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan juga teknologi. Nah, tugas kalian di sini ada di slide terakhir ini ya. Untuk bahasa Indonesia, nanti kalian tugasnya mengirimkan voice note membaca teks pidato tentang koperasi tadi yang ada di slide ketiga dan 4 tadi, atau yang punya LKS, ini sebenarnya materinya juga ada di LKS kalian. Jadi yang punya LKS silakan buka halaman 69. Nanti kirim tugasnya di grup diskusi saja, voice note-nya. Kemudian untuk PPKN, kirim hasil kerjanya nanti di folder PPKN di aplikasi pengiriman ya. Kemudian tugasnya untuk PPKN nanti nomor 1 menjelaskan tentang apa yang kalian ketahui tentang koperasi dan nilai-nilai Pancasila apa yang diterapkan oleh para anggota koperasi. Berikutnya untuk muatan pelajaran IPS, tulis bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan juga teknologi. Hasilnya dikirim di folder IPS pada tempat pengiriman, pada aplikasi pengiriman ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan satu lagu daerah dulu untuk menjaga kebudayaan daerah kita ya, untuk melestarikan budaya daerah. Baik, mari kita menyanyikan lagu Lir Ilir atau tembang Jawa yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Kalian bisa cari liriknya dengan browsing ya. Baik, kita nyanyikan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Siap? Baik, kita mulai. Lir ilir tandure sumilir, tak ijo royo tak sengguh temanten anyar. Cah angon benek no blimbing kuwi, lunyu benek no kanggo mbasuh dodo tiro. Dodo tiro kumitir bedahing pinggir, domono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane,
Yo sura oh sura iyo. Nah, seperti itu. Kalian bisa menyanyikan lebih bagus lagi ya. Ini tidak bisa keras-keras suaranya karena sebenarnya rekamannya dilakukan malam hari. Baik, kita akhiri begitu saja. Kita akhiri sampai di sini materi kita hari ini. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di Wapri atau di grup diskusi. Baik, saya akhiri sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan. Saya hanya manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Baik, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.